Hai guys, assalamualaikum. Nah, kali ini aku mau bikin bolu panggang keju. Ini aku menggunakan oven tangkring, tapi hasilnya cantik banget. Dia itu renyah di luar dan dalamnya itu lembut banget. Dan untuk pemula ini cocok banget ya. Kalian harus tonton video ini sampai habis karena nanti aku bakal kasih tips dan triknya untuk membuat bolu panggang menggunakan oven tangkring. Oke, buat yang penasaran, langsung aja kita tonton videonya sampai habis. Pertama, ini kita siapkan 180 gram tepung terigu protein sedang. Di sini aku pakai segitiga biru ya. Dan 1 sendok makan susu bubuk dan juga 1 sendok makan tepung maizena. Ini tepung-tepungannya kita mau ayak supaya dia hasilnya lebih halus. Dan kalau udah diayak, ini kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini ada 100 gram margarin yang sudah aku lelehkan dan 50 ml susu cair. Nah, untuk susu cairnya kalian bisa larutkan 1 sendok makan susu bubuk dan tambahkan air sampai batas 50 ml. Atau 2 sendok makan susu kental manis dan ditambahkan air juga sampai batas 50 ml. Setelah dicampur, disisihkan. Selanjutnya ini 4 butir telur dan 200 gram gula pasir dan ditambah 1 sendok teh SP. Ini 1 sendok teh penuh ya. Dan ini akan kita mixer sampai dia putih kental berjejak. Nah guys, untuk lebih lengkapnya nanti bahan-bahannya aku juga bakal cantumin di description box ya guys. Nah, ini kita sampai putih kental berjejak, tapi jangan yang terlalu kaku. Nah, kayak gini ya. Jadi dia tuh masih kalau kita angkat kayak gini, dia tuh ada jambulnya, cuma yang masih gampang jatuh gitu ya. Nah, selanjutnya ini bahan keringnya bisa langsung kita masukin sedikit demi sedikit dan kita campur menggunakan mixer dengan kecepatan rendah aja. Dan gak usah terlalu lama. Di sini aku nggak akan skip video, jadi ini kalian bisa lihat seberapa lama aku memixernya. Jadi ini asal tercampur rata aja ya. Kalau misalnya kita mixer menggunakan kecepatan tinggi dan terlalu lama, itu bakal bikin rawan banget putih telurnya jadi kempes, karena putih telur itu kan mengandung angin ya di dalamnya, mengandung udara, jadi gampang banget kempes kalau misalnya kita ngaduknya tuh terlalu kuat. Dan ini bahan cairnya juga kita masukin sedikit demi sedikit dan kita campur lagi sampai asal tercampur rata aja. Pokoknya di bagian ini aku nggak skip video atau mempercepat videonya, jadi supaya kalian tahu seberapa lama aku mixernya ya. Nah guys, kenapa sih adonan putih telur itu harus sampai kental berjejak? Nah, jadi adonan putih telur itu kalau sudah sampai kental berjejak, itu tuh dia sudah mengandung udara atau mengandung angin ya di dalamnya. Makanya kenapa kalau misalnya kita mencampurkan bahan keringnya atau bahan beratnya itu harus pelan-pelan. Jadi jangan terlalu kuat. Karena apa? Karena kalau misalnya terlalu kuat itu nanti udaranya itu jadi lebih banyak yang terbuang, akhirnya adonannya itu jadi kempes gitu ya guys. Jadi adonannya jadi sedikit. Jadi bisa dibilang keberhasilan membuat bolu itu ya ada pada saat pencampuran ini dan di takaran bahan-bahannya ya. Nah, setelah terigunya udah masuk semua, selanjutnya ini mau kita ganti mengaduk menggunakan spatula. Tadi kan kita mengaduk menggunakan mixer dengan asal tercampur rata aja. Nah, kalau sekarang kita mengaduk menggunakan spatula itu harus sampai benar-benar tercampur rata. Dan di sini aku menggunakan teknik aduk balik untuk mengaduknya. Dan kita konsisten aduk balik terus sampai dia benar-benar tercampur rata. Karena biasanya di bagian dasar atau di bawah adonan itu biasanya masih suka ada tuh minyak-minyak yang masih nyelip gitu ya guys ya. Jadi kita pakai teknik aduk balik ini supaya minyaknya itu bisa terangkat dan jadi tercampur rata semua.
Jadi konsisten terus kayak gini ngaduknya sampai benar-benar tercampur rata. Karena kalau misalnya nggak benar-benar tercampur rata, nanti itu pada saat dikukus atau dipanggang itu dia bisa bantat atau kempes ya. Oke, selanjutnya kalau misalnya dirasa udah benar-benar tercampur rata, ini kita siapin loyangnya. Dan loyangnya sudah aku olesi menggunakan margarin dan ditaburi tepung terigu. Nah, untuk ukuran loyangnya di sini aku menggunakan loyang ukuran 22 x 22 cm. Tapi di sini hasilnya itu dia jadi lebih pendek ya, karena ini agak kebesaran. Kalau misalnya kalian mau hasil bolu yang lebih tinggi, kalian bisa menggunakan ukuran 18 atau ukuran 20. Jadi sesuaikan aja selera masing-masing ya. Nah, setelah ini udah dituang semua, ini diratain. Dan di sini aku mau menggunakan tusuk sate untuk meratakannya supaya hasilnya itu nggak bergelombang. Jadi kita bikin ulir kayak gini. Dan juga kita hentak-hentakan supaya udara yang terperangkap itu keluar. Selanjutnya juga di sini aku mau kasih topping keju di atasnya. Kita kasih taburan keju. Untuk topping ini opsional ya, kalian bisa ikutin bisa juga enggak. Nah, kalau udah dikasih taburan keju semuanya kayak gini, langsung aja kita oven. Jangan lupa ovennya 10 menit sebelum di oven itu sudah kita panaskan menggunakan api sedang ya. Nah, setelah loyang mulai masuk, ini aku taruh di rak tengah. Ini kita panggang sampai kuenya itu ngembang ke atas ya. Kalau misalnya pokoknya sering-sering diperhatiin ovennya. Kalau kuenya udah mulai ngembang, itu bisa dikecilin apinya sampai api kecil. Dan kita oven selama 90 menit. Di sini aku oven selama 90 menit. Nah, nanti selama di oven itu kita nggak usah buka-buka ovennya ya. Jadi kita cukup tengok dari jendelanya aja, dari kacanya. Itu kita bisa lihat kalau misalnya udah mulai kering atasnya dan kita lihat samping-sampingnya tuh kira-kira rata apa enggak. Kalau misalnya warnanya enggak rata, kita puter loyangnya, jadi kita puter arahnya. Jadi di sini aku cuma buka 2 kali ya untuk memutar loyangnya. Nah, setelah 90 menit ini bolunya sudah matang. Setelah kuenya matang, ini jangan langsung dikeluarin dari oven. Jadi kita tunggu aja di dalam oven sampai suhunya itu turun. Setelah suhunya udah mulai normal, baru boleh kita keluarin dan kita keluarkan dari loyang. Tapi balik lagi ke oven masing-masing karena setiap oven itu berbeda-beda ya. Apalagi di sini aku nggak pakai termometer, jadi panasnya itu ngira-ngira aja. Jadi kalau misalnya kalian nanti ngedapetin masalah kuenya itu luarnya udah kering matang sempurna, tapi pas di tes pakai tusuk sate itu dalamnya tuh masih kayak basah gitu. Nah, itu biasanya dia ovennya itu terlalu panas. Jadi saran aku kalau misalnya kayak gitu, kalian tinggal di oven lagi aja, tapi menggunakan api yang kecil banget. Jadi di oven lagi selama beberapa menit. Yang penting sering dicek. Pokoknya nanti kalian tahu sendiri kalau misalnya kuenya itu udah matang merata, itu tinggal dicek menggunakan tes tusuk sate aja. Kalau misalnya pas kalian cek di tusuk satenya itu kering, itu berarti dia udah mateng. Tapi kalau masih ada basah atau ada bagian yang nempel, itu berarti dia masih kurang matang. Dan tetap di oven menggunakan api paling kecil. Dan kalau misalnya bolunya itu kempes, nah itu biasanya adonannya itu kurang tercampur rata ya. Jadi adonannya kurang pengadukannya itu kurang tercampur rata aja. Jadi masih kayak ada bahan-bahan yang belum tercampur rata gitu ya guys. Setelah bolu dingin, ini bisa langsung kita keluarin dari loyang. Nah, di sini dia permukaan bawahnya masih ada yang nempel di loyang ya, masih lengket gitu, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau bolu udah dingin, ini bisa langsung kita potong aja dan hasilnya itu kurang lebih seperti ini ya guys. Dia itu dari kejunya aja kita bisa lihat dia bisa kering gitu.
Jadi teksturnya itu luarnya itu renyah dan dalamnya itu lembut banget guys. Pokoknya ini mantep banget, ini harus kalian coba. Jadi memang perbedaan bolu panggang dengan bolu kukus itu perbedaannya ya di sini ya. Jadi kalau bolu kukus itu lebih semua permukaan dalam dan luar itu dia emang lembut gitu. Nah kalau bolu panggang emang biasanya bagian luar itu agak kering dan bagian dalamnya itu lembab atau lembut. Oke guys, kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Dan mohon maaf kalau misalnya aku ngomongnya berantakan atau kurang begitu mengerti. Intinya buat para pemula itu harus sering-sering bikin, karena mau gimana pun pengalaman itu nggak bisa dibohongin ya. Jadi kita harus semakin sering kita bikin, kita bakal semakin mahir. Sekali dua kali gagal itu nggak masalah, jangan pantang menyerah. Jadi coba lagi dan coba lagi. Oke guys, terima kasih sudah menonton videoku. Jangan lupa kalian subscribe dan like channel aku supaya channel aku semakin berkembang lagi. Jangan lupa komen untuk kritik dan sarannya. Dan jika videoku bermanfaat, silahkan kalian share ke sosial media kalian. Jangan lupa bunyi lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.